Oke, sesuai judul video kita kali ini, yaitu proses pembuatan pupuk organik cair yang berasal dari limbah buah-buahan. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu pupuk organik dan apa itu pupuk organik cair. Seperti namanya, pupuk organik yaitu pupuk yang dimana bahan-bahannya itu tersusun oleh bahan-bahan organik. Apa itu bahan organik? Nah, bahan organik itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, nah, tanpa kimia. Nah, intinya tanpa kimia. Nah, dan pupuk organik cair yaitu pupuk organik yang dicairkan seperti namanya. Oke. Kenapa aku pilih pembuatan pupuk organik cair berasal dari limbah buah-buahan? Karena limbah buah-buahan itu sangat mudah untuk kutemukan. Contohnya yang nanti kita buat, aku dapat limbah buah-buahan itu dari tukang rujak. Nah, jadi kesimpulannya, bahannya yang untuk dibuat pupuk itu aku dapat secara gratis. Oke, langsung aja kita buat langkah-langkah atau proses pembuatan pupuk organik cair. Oke, bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik cair ini udah aku siapkan, yaitu limbah-limbah buahnya. Aku juga belum lihat buah apa aja yang ada di sini. Di dalam tong cat itu berisi air, tapi airnya itu nggak boleh pakai air pam, atau air yang ada kaporitnya. Karena mikroorganisme yang akan kita gunakan sebagai dekomposer atau fermentasi akan mati jika terkena air yang mengandung kaporit atau air pam. Jadi sebaiknya gunakan air hujan atau air sumur. Nah, mikroorganisme dekomposisi atau untuk proses fermentasi yang akan kugunakan yaitu berasal dari E4. E4 ini bisa teman-teman dapat di toko-toko pupuk atau toko-toko pertanian. Harganya juga murah. Nah, E4 ini di dalamnya terkandung bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces. Saccharomyces ini yaitu bakteri pada ragi tape. Nah, selain menggunakan E4, proses fermentasi untuk pembuatan pupuk organik cair juga bisa menggunakan ragi tape yang dihaluskan terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita. Oh, satu lagi. Seperti halnya makhluk hidup perlu makanan, gitu juga dengan bakteri ini. Bakteri ini bukan memakan limbah sayuran. Dia butuh energi, dan energinya itu didapat dari molasses atau gula merah. Nah, ini kayaknya kebanyakan juga gula merahnya yang aku gunakan. Nanti ini gula merahnya dilarutkan. Pertama dihancurkan dulu, baru dilarutkan dalam air. Airnya juga nggak boleh air yang kaporit atau air pam, harus air boleh air hujan ataupun air sumur. Oke, langsung kita masuk proses pembuatannya. Tahap pertama dalam pembuatan pupuk organik cair ini yaitu kita larutkan dulu gula merah ini. Karena larutkan pasti buku tuh kan. Nah, ini kita haluskan dulu agar lebih cepat larutnya. Oke, setelah gula merahnya larut,
buah-buahan ini sebaiknya kita potong kecil-kecil sehalus mungkin agar lebih cepat proses fermentasinya. Oke, kita sudah selesai melakukan penyincangan atau pemotongan buah-buahan yang akan kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Nah, seperti ini dia setelah dicincang atau dipotong-potong. Nah, adapun buah-buahan yang kita gunakan yaitu ada jambu, ada pepaya, timun, semangka, nanas, belimbing. Mayoritas emang semangka ya, mungkin 60% dari buah-buahan ini semangka semua. Ini batasnya. Terus ada nanas. Nah, kalau teman-teman lebih sabar, bolehlah ini lebih halus lagi dicincang, tapi kayak gini aja pun udah nggak apa-apa, udah bisa. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu larutan gula merah tadi kita berikan E4. Aku mau gunakan E4 ini kira-kira 5 tutup botol ini aja lah, karena aku juga pernah nyoba 5 tutup botol ini untuk air, untuk pupuk organik cair 1 tong jadi. Dan ciri-ciri pupuk organik cair kalau berasal dari limbah buah, ciri-cirinya itu kalau pupuk organik itu cair itu jadi atau terfermentasi secara sempurna, dia akan tampak terjadi proses-proses fermentasi, ada buih-buih dan harum seperti bau tape. Terlebih tidak ada belatung, karena jika ada belatung berarti proses fermentasinya tuh gagal. Nah, masukkan ya. Oke, selanjutnya buah-buahan tadi ini kita masukkan ke dalam tong atau wadah ini. Selanjutnya
larutan gula merah ini yang sudah diberi E4 kita masukkan juga ke dalam wadah. Nah, seperti ini penampakan setelah semuanya tercampur rata. Tapi di sini aku mau nambahkan lagi E4-nya karena rasanya agak kurang tuh. Tambahkan 2 tutup botol. Oke. Nah, selanjutnya tutup wadah ini, tutup dengan rapat, tapi harus tetap ada lubangnya. Nah, biasanya aku ngelubanginya itu di atas ini, tapi berhubung di samping sini sudah ada lubang, nggak lubangi lagi. Selanjutnya wadah ini disimpan di tempat yang aman lah, dan untuk 4 hari sekali atau 3 hari sekali wadah ini dibuka dan dilakukan pengacuan atau diaduk supaya gas yang dari proses fermentasinya dapat keluar. Oke, seperti itu saja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dari pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini tanpa kimia. Nah, jika diaplikasikan ke tanaman, tentunya tanaman yang dihasilkan itu akan lebih sehat dibandingkan tanaman yang diberi pupuk kimia. Nah, di samping itu, dengan pembuatan pupuk organik cair ini, kita sudah mengatasi sedikit ikut berpartisipasi mengatasi peredaran limbah ya. Nah, limbah jadi termanfaat sebagai pupuk. Nah, dan ketiga, pupuk organik cair ini juga gratis. Nah, gratis dan pengaplikasiannya juga mudah. Oke, sekian proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah-buahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan.